Pemirsa, video mesum oknum camat dengan pegawainya di ruang kerjanya menjadi viral. Ya, sementara seorang pria melaporkan istrinya yang diduga berkali-kali berhubungan badan dengan kepala desa di kandang ayam. Video oknum camat di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan berbuat mesum di ruang kerja menghebohkan dunia maya. Dalam sebuah video berdurasi 7 menit, oknum camat berinisial AB nekat berbuat mesum dengan oknum ASN pegawai camat. Sementara Sekda Kabupaten Ogan Ilir meminta inspektorat untuk memanggil yang bersangkutan untuk memastikan kejelasan video mesum yang viral. Jika terbukti bersalah, oknum camat akan segera ditindak tegas. Informasi lebih detail ini kita belum mendapatkan, tapi insya Allah mungkin inspektorat mungkin kita diinginkan untuk melihat mencari informasi lebih jauh lagi. Sementara seorang warga desa Sido Binangun, Luwu Utara, Sulawesi Selatan melaporkan kepala desanya serta istrinya atas kasus perzinahan. Ia mengaku sang istri telah berkali-kali berhubungan badan dengan kepala desa. Bahkan sang wanita mengaku sempat memenuhi nafsu sang kades di kandang ayam milik warga setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Istighfar. Aduh, belakang ini memang unik-unik kasusnya ya. Memang kalau memang mengenal seseorang, kalau bisa di ruang terbuka. Betul. Dan harus di kandang ayam, pemirsa. Itu juga jadi pertanyaan sih, kenapa di kandang ayam ya? Gitu. Iya, mungkin setiap orang mungkin ada juga istilahnya fetish mungkin ya. Tapi nggak di kandang ayam juga tetap. Atau mungkin sebenarnya bukan di kandang ayam. Apa tuh? Mungkin tempatnya tetap, tapi temanya positive thinking pemirsa. Sudahlah. Mungkin temanya, mungkin walaupun Halloween masih lama lah ya, Halloween masih lama, tapi memang tema ini memang kan unik ya. Tapi apapun itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Udahlah, setia aja sama satu aja kadang udah bikin pusing, ngapain lagi sih banyak-banyak gitu ya. Itu dia. Gimana? Oh iya. Ya udah, ke informasi lain. Nanti jadi panjang ini. Ini ada cukup viral juga sebenarnya. Rektor nonaktif pemirsa dari Universitas Pancasila, Edi Tut Hendratno, yang kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Ya, tim kuasa hukum mengaku kliennya siap memberikan keterangan dan membawa sejumlah bukti terkait kasus yang dituduhkan. Rektor nonaktif Universitas Pancasila, Edi Tut Hendratno, kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Didampingi kuasa hukumnya, Edi tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Edi enggan memberikan keterangan dan menyerahkan sepenuhnya ke tim kuasa hukum. Kuasa hukum mengaku kliennya siap memberikan klarifikasi serta memberikan bukti terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan. Alhamdulillah kita siap, kita bawa bukti-bukti yang sangat baik untuk bisa mengklarifikasi dan menjelaskan kasus yang diduga kepada Prof menjadi terang benderang, dan mudah-mudahan ini bisa memulihkan kembali nama baik Prof menjadi seperti sedia kala. Sebelumnya pada Kamis pekan lalu, Edi juga diperiksa dalam kasus dugaan pelecehan seksual untuk korban berinisial RZ. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, bisa polisi menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus video sesat yang memperbolehkan tukar pasangan. Dan para tersangka dijerat Undang-Undang ITE karena menyampaikan informasi bohong dan membuat kerusuhan. Samsudin Jadab alias Gus Samsudin kembali menjalani pemeriksaan Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Gus Samsudin diperiksa bersama 2 tersangka baru, yakni FB, warga asal Trenggalek yang berperan sebagai kameramen, dan FK, warga asal Batang yang berperan sebagai editor. Samsudin yang ditetapkan tersangka kasus pembuatan video aliran sesat ini mengaku senang dipenjara karena sudah menjadi takdir. Kalau ini memang yang terbaik, saya ridho karena ingin mendapatkan ridho Allah. Saya sedang di penjara.
Alasannya gue senang, gimana? Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto menyebut video yang dibuat Samsudin bertujuan untuk menaikkan kualitas tempat pengobatan tradisional miliknya. Polisi pun akan memeriksa saksi ahli agama dalam kasus ini. Membuat konten tersebut berharap supaya tempat pengobatan dia di Blitar itu tambah laris. Ya, pengobatan tradisional yang bersangkutan tambah laris, tambah laku, diminati banyak orang. Jadi ada dua hal itu rekan-rekan yang perlu kami sampaikan. Sebelumnya video Gus Samsudin viral di media sosial. Sejumlah pasangan suami istri sedang berkumpul dan memberikan kebebasan untuk bertukar pasangan. Akibat video saat ini, Samsudin dijerat Undang-Undang ITE karena menyebarkan informasi bohong dan menimbulkan kerusuhan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bajai nekat masuk ke jalan tol Jakarta-Tangerang. Ya, nah nekatnya lagi bajai tersebut melaju melawan arus lalu lintas saat kemacetan terjadi. Sebuah bajai dengan santai melaju melawan arus di jalur cepat jalan tol Jakarta-Tangerang saat kemacetan terjadi. Aksi ini jelas mengganggu dan membahayakan keselamatan pengguna jalan tol. Setelah kurang lebih 200 meter melaju di dalam tol, pengemudi bajai akhirnya mematikan mesin, mendorongnya memutar arah keluar ke jalan arteri. Aksi pengendara bajai ini pun viral. Hasil penyelidikan, pengemudi bajai masuk ke dalam tol Jakarta-Tangerang melalui underpass Tomang. Kepada petugas, pengemudi bajai mengaku tidak mengetahui jika jalur setelah underpass Tomang menuju tol Jakarta-Tangerang. Setelah dimintai keterangan, pengemudi bajai diberi sanksi teguran. Pengemudi bajai pun diminta selalu memperhatikan rambu lalu lintas agar hal serupa tidak terulang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Marani, iNews melaporkan. Nah, agak nggak ngerti ya, agak lain kawan ini. Mungkin itu deh, banyak terjadi tuh kadang-kadang mungkin ngeliat Waze gitu ya. Jadi atau enggak mungkin aplikasi. Nah, tapi ini agak berbeda ya. Ini di jalan tol, udah masuk jalan tolnya udah salah ya. Udah masuk jalan tol, apalagi lawan arus pula juga ya. Tapi tadi ada yang menarik Bang Togi. Iya. Santai aja gitu jalannya. Apakah karena memang sengaja untuk konten atau memang nggak tahu atau gimana? Kalau seandainya punya konten itu jangan dicontoh gitu ya. Karena memang masih banyak ide-ide yang lain yang kreatif bisa untuk bikin konten. Kalau kayak itu bisa membahayakan kan, membahayakan orang yang mengendarai mobil maupun yang bajainya. Betul, dan sebenarnya apalagi kalau udah urusan dengan lalu lintas ya untuk pemirsa itu tuh hal-hal yang simple tapi sebenarnya matters. Iya. Membahayakan nyawa kan. Benar. Dan ini pun juga menjadi evaluasi untuk penjaga mungkin tolnya agar mungkin bisa lebih perhatiin kendaraan-kendaraan yang masuk ke jalan tol gitu ya. Lebih banyak standby lah ya di situ.